Hai minasan, kembali lagi sama Nafta di sini. Kali ini kita akan membaca cerpen ke-12, cerpen misteri nyata yang ke-12. Judulnya Hilang dalam Satu Kedipan Mata. Cerpen ini dipublish pada hari Jumat 24 Juli 2015. Kita mulai. Hai, namaku Crescentia L. Umurku 15 tahun. Dan saat ini aku hampir lulus SMP. Ini kenapa kalimat pembuka selalu sama? Karena waktu itu aku bingung harus menyapa gimana, dan aku juga pengen menyertakan kapan sih aku membuat cerpen itu di umur berapa, dan aku cuma copy paste setiap kalimat pembuka. Lanjut ya. Langsung saja ke intinya. Kejadian ini bermula saat aku berumur 13 tahun. Saat itu aku masih duduk di kelas 8 SMP. Oke, langsung saja ke ceritaku. Akhir-akhir ini, aku kembali merasakan banyak kejadian ganjil dalam hidupku. Mulai dari hari Sabtu, waktu latihan upacara, aku sempat melihat sosok hantu seperti Poci, tapi bukan Poci, di jendela kelas 7F. Letaknya dekat dengan kelasku. Aku mengamatinya cukup lama, hingga aku mencoba mengedipkan mataku, dan apa yang terjadi? Hantu itu menghilang entah kemana. Ada emoticon poker face. Lanjut. Di rumah, aku juga sering melihat sosok itu dalam beberapa detik. Dan setelah aku mengedipkan mataku, sosok itu pun menghilang. Tapi sore itu saat aku sedang bermain gitar, aku juga melihat sosok misterius itu. Tapi anehnya sosok itu tidak menghilang saat ku kedipkan mataku. Namun justru berpindah-pindah tempat setiap aku mengedipkan mataku. Dan sosok itu baru menghilang setelah beberapa kali berpindah tempat. Dan anehnya, aku tidak merasa takut atau panik, padahal letaknya cukup dekat denganku. Tamat. Bentar, ini tuh agak ambigu. Kan tulisan di sini seperti Poci, tapi bukan Poci. Di jendela 7F. Kelas 7F tuh di mana ya? Aku tuh lupa. Bentar. Oh ya, aku ingat. Jadi 7F itu di sebelah core. Aku pernah cerita kan, core itu belakangnya ada toilet yang terbengkalai. Dan pintu belakang core itu tidak pernah dibuka aksesnya. 7F itu sebenarnya kelasnya itu lebih terang dibandingkan kelasku yang waktu 8G. Meskipun 7F itu di pojok, tapi dia bersebelahan dengan core dan bersebelahan dengan kelas 7G. Nah, di situ aneh ya, kenapa aku lihat di situ? Aku waktu baca ini nggak inget sosoknya seperti apa. Di sebelah mana aku lihatnya? Tulisannya di mana sih? Di jendela kelas 7F. Aku nggak inget. Aku lebih inget yang di jendela waktu aku SMA. Aku lupa itu kelas 11 apa ya? 11 IPS 5 atau 11 IPS apa gitu. Pokoknya kelas 11 itu jauh lebih inget sih. Nggak tahu ketika baca ini justru aku ke arah yang waktu SMA, bukan yang waktu SMP. Yang SMP aku lupa. Tapi ketika aku lanjut baca yang bagian ketika aku lagi main gitar, kan sosok itu datang. Tapi itu sosok yang beda. Dulu aku belum bisa bedain kan, tapi ketika aku ingat lagi ketika baca ini, itu beda. Antara yang aku lihat di sekolah dengan yang aku lihat di rumah itu beda. Dan yang di rumah itu bukan Poci, tapi Miss K. Kenapa aku bilang Miss K? Karena ketika aku baca ini, aku dapat ingatan waktu itu, dan aku ngelihat jauh lebih jelas dibandingkan saat itu terjadi. Jadi
agak aneh sih kalau dijelasin. Kayak waktu dulu aku lihat itu ngeblur, hanya putih polos. Tapi ketika sekarang aku ingat pernah mengalami itu, ingatan itu tuh jadi lebih jelas, kayak lebih terfokus gitu. Ini agak aneh sih, dan aku baru sadar ketika aku ngebaca-baca ulang tentang cerpen-cerpen di blog ini. Agak aneh, dan aku nggak tahu itu kenapa ya. Nah, yang ketika aku main gitar ini, sosok itu pertama kan muncul agak jauh. Terus setiap aku mengedipkan mata itu, dia kayak maju tapi zigzag. Dan nggak kerasa menakutkan. Kayak kalau dibilang energi negatif atau positif, dia kayak netral. Nggak tahu dia berusaha menunjukkan bahwa dia ada di situ atau dia lagi minta tolong atau kenapa. Intinya dia maju zigzag setiap kali aku ngedipin mata, dan aku main gitar dengan santainya, masih nyanyi-nyanyi gak jelas. Dan ketika aku berhenti main gitar untuk mengamati lebih jelas, sosok itu malah hilang. Terus yang masih aku inget itu, waktu itu kan aku lihat putih polos, kayak rok sih, kayak bukan rok, kayak jubah Miss K. Tapi waktu aku barusan baca lagi dan aku mengingat lagi, itu tuh rambutnya berantakan, nutup ke mukanya benar-benar gak kelihatan, tapi bagian lehernya itu darah semua, tapi tuh darahnya itu rapi, kayak nggak menetes sampai ke bawah gitu loh. Jadi bawahnya itu putih bersih, cuma putih kayak ada tanah, tapi tuh nggak ada darahnya cuma di bagian leher, merembes ke baju. Jadi malah bagus gitu loh. kayak lebih rapi dibandingkan yang pernah aku lihat sebelumnya yang lagi cari anaknya. Itu kan darahnya kemana-mana, kayak lebih nggak enak dilihat lah. Kalau yang ini tuh lebih enak dilihat karena darahnya itu rapi, kayak malah jadi hiasan, kayak semacam pola gitu loh, padahal itu darah. Dan aku nggak bisa lihat lehernya, kenapa sih? Karena tertutup rambutnya yang berantakan. Dan itu waktu itu tingginya sama kayak aku kayaknya. Mungkin dia itu bukan ini loh yang aku dapat ya ketika baca ini, dan ketika aku barusan menceritakan aku dapat lagi informasi. Dia itu bukan anak-anak, dia wanita dewasa, mungkin kayak seumuran udah lulus kuliah atau malah udah kerja, tapi badannya itu kecil, seukuran aku waktu usia 13 tahun. Gitulah kira-kira. Kayaknya udah gak ada tambahan sih, soalnya selama aku membahas cuma sebatas itu yang bisa aku ingat. Dan halusinasi atau bukan, aku gak tahu. Karena kalau aku nanya ke teman-teman yang memang indigo, atau tanya ke orang-orang yang memang punya kemampuan khusus, mereka bilang yang aku lihat dalam pikiranku atau aku lihat dengan mataku itu bukan halusinasi. Katanya itu memang benar adanya, tapi kadang aku masih meragukan semua itu. Karena kan apa ya, entahlah, aku kayak nggak terlalu percaya. Meskipun udah mengalami banyak hal, tapi kayak masih tidak mau percaya. Masih tetap berharap ada logika yang bisa menjelaskan. Padahal kan susah ya. Ya segitu. Kali ini singkat banget soalnya. Ini tuh lembarnya itu cuma dipenuhi sama foto di tengah-tengah. Jadi kelihatan agak berisi, padahal tulisannya itu singkat banget. Kayaknya ini udah mulai males urus blog sih, karena udah capek sama kegiatan sekolah. Sebelum akhirnya aku berhenti upload lagi. Ini juga udah hampir selesai, tinggal beberapa cerpen lagi. Dan aku tuh berniat tetap membacakan cerpen-cerpen terbaru yang aku bikin ketika aku memutuskan untuk berkarya lagi. Jadi ketika
liburan semester kemarin, semester 4 naik ke semester 5, aku gabut kan, dan aku berpikir aku kok pengen nulis lagi gitu. Jadi aku nulis, tapi tidak semuanya berbentuk cerpen.